Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu atas kedatangannya hari ini. Gimana kabarnya? Nah, Alhamdulillah. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Kenapa sih harus belajar? Gimana Bu? pintar, Tambah ilmunya. Modul yang akan kita bahas hari ini adalah pengasuhan dan pendidikan anak. Sesinya adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, untuk itu kita akan belajar bagaimana sih jadi orang tua yang baik itu. Pernah nggak Bu marah sama anaknya? Kenapa Bu marahnya? Dibilangin nggak nurut. Nah, jadi kita nanti sedikit nih mau belajar gimana sih caranya agar kita nggak marah sama anak, gitu ya Bu. Menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama adalah tipsnya, kita harus ingat nih hal apa sih yang buat kita bahagia. Misalkan dengan kita itu mendengarkan musik kita bisa bahagia, nggak apa-apa Bu, dengerin musik. Jadi jangan terpaku. Kalau misalkan anaknya itu lagi berulah, itu artinya anaknya pintar, jangan dimarah. Kita mikirin aja bahwa oh anak saya ini pintar gitu. Kalau pintar otomatis orang tuanya bahagia kan. Nah, yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jadi kalau kita ngasih contoh ke anak, misalkan nih, nah kalau makan duduknya yang rapi. Kita sebagai orang tua juga harusnya memberi contoh seperti itu. Jangan kita nyuruh anak kita makan di meja duduk yang rapi, ibunya makannya sambil jalan. Gitu kan? Berarti perkataan sama perbuatannya nggak sejalan, gitu ya Bu. Nah, kita coba nih mainan melatih konsentrasi. Pakai permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Kita ikuti 2 kali ya Bu. Kita coba. Adek mau ikut coba nggak? kepala, Yuk, ayo kita coba yuk. Jadi, yuk. Kita coba yuk. cara begini. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oh, adanya bisa ya. Nah, kadang kita nggak sadar Bu kalau kayak gitu. Misalkan saya ngomongnya nih kepala, itu bisa pegangnya pundak gitu. Itu kan artinya tidak sejalan. Diajarinya kepala kok pegangnya pundak gitu. Ya kita sebagai orang tua memang kadang seperti itu, tapi berusaha untuk jadi lebih baik itu nggak apa-apa Bu, gitu. Belajar sama-sama belajar, ya. Kemudian yang kedua adalah ketiga ya, selalu berusaha melihat hal yang positif dalam diri Anda. Jadi kita bahasnya kalau misalkan nih, kita jangan yang berpikir orang tua ini jadi kita tuh minder gitu, bahasanya tuh minder. Jadi kita tuh harus percaya bahwa kita jadi orang tua yang baik gitu. Kita bisa jadi orang tua yang baik. Kita bisa melakukan hal yang membuat nanti anak kita jadi sukses. Yang tips yang keempat adalah bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang. Jadi jangan sampai kita, tapi kalau misalkan nih kayak saya tinggalnya terbiasa di tempat yang memang bicaranya keras, itu ya kadang agak susah kalau harus ngomongnya lembut. Tapi tetap bedakan antara kita itu ngomongnya logat yang keras
gitu. Jadi kita tetap harus mengendalikan emosi gitu. Kalau sama anak ngomongnya pelan-pelan, apalagi kalau masih segini Bu. Nih ditanya baik-baik, kenapa nak? Ya Ibu. Adek kenapa? Nah, selanjutnya adalah yang paling penting itu adalah orang tua memberi contoh. Kita ingin anak kita berhasil, anak kita sayang, ya kita ngasih contohnya sayang. Kemudian ucapan orang tua itu doa untuk anak. Jadi kalau kita berpikirnya positif, anak saya bahagia, anak saya sukses, anak saya itu nanti berhasil, insya Allah yang akan terjadi itu. Nah ini contoh lagi. Jadi kalau di rumah itu biasanya yang ngasuh anak siapa Bu? Ya sendiri. Terus bapaknya emang apa Bu? Jadi kalau dalam pengasuhan anak itu Bu, harusnya kita sebagai orang tua itu saling bersinergi, saling kerjasama. Jangan kan ada kadang yang pengasuhan anak-anak itu ada di ibunya gitu, jangan kayak gitu. Tapi ayo diajak suaminya juga diajak ya Bu. Dengan misalkan setelah kerja sudah istirahat, sudah makan, suaminya diajak ini, ayo ayah kita bermain sama anak gitu. Itu juga merupakan pola asuh yang baik. Jadi jangan kita semuanya dikerjakan sendiri gitu. Nanti kalau ibunya stres, biasanya ujung-ujungnya marah-marah gitu. Jadi harus suami juga harus diajak ikut serta dalam mengasuh anak. Nah, ini ada poin-poin yang bisa dilakukan suami istri ya Bu, ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Yang pertama adalah menunjukkan kasih sayang kepada anak. Contohnya nih, pulang sekolah anaknya ditanyain, entah yang nanya ibu atau yang nanya ayah, gimana kabarnya tadi di sekolah gitu. Itu juga bentuk perhatian kita sebagai orang tua. Kemudian yang kedua adalah memuji dan menghargai perilaku baik anak. Jadi hal sekecil apapun nih, misalkan anaknya nih dia bisa ngasih makanan ke temennya nih, tuh ngasih temenan, Saka coba kasih makanan adek nak gitu, coba dikasih adeknya dikasih dong. Tuh, udah pegang ya adeknya ya. Nah walaupun hal itu kecil Bu, harusnya dikasih penghargaan. Oh Saka pinter loh gitu. Jadi anak kan senang melakukan hal baik. Kemudian bersantai dan bermain bersama anak. Jadi anak itu jangan jadi beban Bu, tapi diajak bareng-bareng, ayo masak-masakan, ibunya masak, anaknya kasih masak-masakan. Jadi sama-sama. Yang keempat, mengendalikan emosi di hadapan anak. Jadi kalau misalkan marah sama bapaknya, sama ibunya, jangan di depan anak Bu, cari me time, cari tempat sendiri gitu, biar anaknya nggak takut. Nah, jadi itu sedikit tentang pola pengasuhan anak menjadi orang tua yang baik. Kesimpulan hari ini adalah kita sebagai orang tua adalah panutan. Usahakan bagaimanapun kita memberi contoh yang baik, jangan sampai kita menjadi contoh buruk untuk anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang berhasil semua ya ibu-ibu. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.